Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan pasyarat terhadap sekutu setelah sebelumnya Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Pengumuman ini disampaikan oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Ternyata, berita tersebut tersiar dalam radio luar negeri BBC yang saat itu sedang disimak oleh Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years ago. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Memangnya ada apa? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Teman-teman, kalian udah tahu belum tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana kau tahu tentang itu? Tadi saya dengan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Katanya dia mendengar dalam radio bahwasannya tentang gencatan senjata tersebut. Berarti negara kita sekarang dalam keadaan vakum kekuasaan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Sukarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan mengumpulkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuatan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno-Hatta. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leher aku. Kamu gereklah leher aku. Lalu bawa ke belakang itu gerek leher aku. Nah, jika kamu ingin besok, maka lakukanlah itu. Bukan begitu, Bung. Ini saat yang tepat. Jepang telah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Kita harus memerdekakan bangsa kita. Rakyat terlalu menderita, Bung. Jepang itu adalah masa dahulu kita. Dan belum lagi Belanda yang ingin menjajah kembali negeri kita ini. Jika kalian mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa kalian datang kepada Soekarno dan untuk meminta memproklamasikan kemerdekaan tersebut? Apakah kita harus menunggu Jepang memerdekakan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memerdekakan bangsa kita sendiri. Bukankah Jepang telah kalah dengan perang sucinya? Dengan kekuatan sedikit kecil ini, tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Tidakkah kamu lihat pada aku, apakah ada kekuatan yang kamu bayangkan itu? Apa yang akan terjadi jika terjadi perang? Apakah kamu bisa menyelamatkan wanita dan anak-anak? Apakah kamu yakin bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, apakah dari itu, bagaimana cara kita bisa berdiri di atas kekuatan kita sendiri? Hei, Bung. Tapi semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula penderitaan yang dirasakan oleh rakyat kita selama ini berakhir. Itu yang bangsa kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, kalau itu ingin kalian, maka berikan kami waktu untuk berunding terlebih dahulu. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membahas permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bung Hatta, kalau menurut saya, ada baiknya kita mempersiapkan segalanya agar tidak terjadi segala hal yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya, untuk saat ini kita hanya perlu fokus kepada sekutu yang ingin merebut kembali negeri ini. Kalau untuk soal kemerdekaan, itu bisa kita bahas lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang nanti. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Menganggap mereka terlalu pendek, kita harus melihat ke depan. Mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semua berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami mendapatkan keputusan bahwa
kami tidak akan tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal tersebut akan kami diskusikan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Namun mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar dapat memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang pagi ini? Kami ingin membawa Anda dan Soekarno ke tempat pahlawan. Tempat langsung, apa maksud Anda? Ya, kami akan mengasingkan kalian agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Mengutip dari Ibu Fatmawati dan juga anak-anak untuk ikut serta, kami akan menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan menjawab mereka. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan ketakutan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Pak Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara sekalian ada yang mengetahui keberadaan Bung Karno dan Muhammad Hatta? Maaf, Bung. Saya tidak mengetahui hal itu. Ginilah. Kamu beritahu keberadaan mereka, akan saya jamin keselamatan mereka sampai ke Jakarta, dan akan saya jamin kemerdekaan untuk esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Ya, kalian bisa percayakan itu kepada saya. Baiklah, Bung, kalau begitu. Saya akan menunjukkan di mana Soekarno berada, di Rengas Dengklok. Baiklah. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu, naiklah. Nah, sekarang jelaskan, mengapa Anda telah membawa kami ke sini? Maafkan atas kerancangan kami, Bung. Tapi ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari yang lalu telah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan ini akan kami bicarakan dahulu dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami sudah menjelaskan mengapa kita harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa kita menunggu hasil sidang PPKI jika kita sudah bisa memerdekakan dengan kekuatan kita sendiri? PPKI adalah bentukan Jepang, Bung. Kami semua ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Memang pendapat itu benar, tapi kita masih dini untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Lalu kita belum siap dan kita membutuhkan bantuan Jepang untuk mereka. Tapi bagaimana jika janji Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apakah yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah akan selamanya menunggu, Bung? Proklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajahan selama bertahun-tahun di tanah air mereka sendiri. Inilah saatnya. Tidak perlu tegang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu tegang, oke? Mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percayalah pada kami dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin akan dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, untuk pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Nah, maka dari itu, proklamasi kemerdekaan akan kita laksanakan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menyambut Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua selamat. Jadi bagaimana keputusannya? Jadi kami semua setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, tapi kapan akan kita laksanakan?
Menurut saya, bagaimana kalau besok? Jika Polda mungkin- Jakarta sudah siap. Jika mungkin, semuanya akan dilaksanakan besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi ini sudah larut malam dan Jepang tidak akan mungkin mengizinkan kita untuk membahasnya. Apalagi jika Jepang tahu kita akan membahas tentang proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah selatan Jepang, Laksamana Maeda? Boleh. Ayo. Selamat malam, Bung. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan kami yang akan berlangsung esok hari. Lah, kalau begitu silakan masuk. Saya turut gembira mendengar beritanya. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan DM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah proklamasi ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa? Lalu siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita dari awal sudah sepakat bahwasanya naskah proklamasi ini tidak ada campur tangan dari tangan Jepang. Benar sekali, Nak. Bagaimana ini, Bu? Gitu ya. Jadi adakah dari teman-teman yang punya saran yang lain untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini atas dasar bahasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya penyusul. Bagaimana jika yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Fatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana pendapat yang lain? Kami setuju. Kami setuju. Setelah semuanya sepakat, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Ini teks proklamasi sudah didiskusikan. Tolong kamu ketikkan dan kamu jaga baik-baik. Bisa, Pak. Oke, silakan pergi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan kabar bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan dan menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat ikut serta menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua telah berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menerima aku secara murah sepikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah menjadikan kita jalan untuk bisa memerdekakan bangsa ini. Bagaimana untuk persiapan proklamasi besok? Semua sudah siap. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Suparman. Tapi bukankah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana? Aduh, Bapak sampai lupa.
Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu bantu menjahitkan benderanya? Tapi aku tidak punya kain. Yang ada hanya kain merah sama kain putih. Tidak apa-apa. Yang penting bendera bendera. Yang penting kita sudah berusaha untuk menggunakan benderanya. Oh iya, Ibu juga punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka menjadi Sangsaka dan merah putihnya menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Baiklah, kalau begitu sebaiknya Bapak bersiap untuk proklamasi. Rimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei, Suatatif, kemarilah kalian. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian bertugas untuk mengibarkannya dalam pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, HOS Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, dan M. Tabrani. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan sudah beratus-ratus tahun halamannya, gelombang asli kita tidak putus asa dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami untuk demi rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu saya sekata mengatakan ini dia saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.